Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi di sesi yang pertama, Ibu sebelum ke piutang ya, terkait dengan jurnal akuntansi pajak. Di sini untuk investasi pada efek utang ya, obligasi. Nah, di sini untuk HTM ya. Di sini bentar, teman Anda ada yang masuk ya. Sebentar. Untuk HTM di sini pada saat pembelian ya. Nah, di sini pada saat pembelian itu investasi itu kas atau bank ya. Nah, kemudian pada saat penerimaan bunga di sini pada saat penerimaan bunga adalah kas atau bank ya. Kemudian PPh pasal 4 ya, ayat 2 tentunya ya. 2 itu pendapatan bunga. Ini untuk penerimaan bunga ya. Kemudian untuk amortisasi ya, amortisasi kita untuk amortisasinya di sini di sini untuk preminya ya, untuk preminya itu pendapatan bunga itu investasi. Kemudian diskontonya adalah investasi itu pendapatan bunga. Nah, ini untuk ketika amortisasi ya. Nah, kemudian penyesuaiannya ini untuk HTM ini adalah terkait dengan bunga, kemudian amortisasi premi atau diskonto. Nah, sekarang tinggal untuk klasifikasi trading ya. Trading ketika di sini adalah pembelian ya, ketika pembelian. Sebentar, ada teman Anda yang masuk. Oke. Di sini ketika pembelian bagaimana jurnalnya, akuntansi pajaknya adalah investasi itu kas atau bank ya. Kemudian saat penerimaan bunga adalah kas, bank ya. PPh pasal 42 kan. Nah, kemudian tuh pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Nah, ini. Kemudian saat amortisasi itu tidak dilakukan jurnal. Nah, di sini saat amortisasi ini tidak ada ya, tidak ada. Kemudian penyesuaiannya adalah bunga kemudian dengan nilai wajar ya. Nah, di sini debitnya adalah surplus ya. Sebentar. Debitnya adalah ketika penyesuaian ya, nilai wajar ya. Kemudian di sini surplus yang ditransfer. Laba tahun berjalan. Itu laba atau rugi kan? Laba atau rugi yang belum direalisasi. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir HFS ya. Nah, di sini ketika ada pembelian, sebentar ada teman Anda masuk. Nah, di sini ketika pembelian ya, di sini
Pembelian berarti investasi. Investasi itu kas atau bank, pembelian. Kemudian pada saat penerimaan bunga. Sebentar, kita sekarang pada saat penerimaan bunga. Nah, di sini adalah kas atau bank, PPh, pasal 42 ya. Itu pendapatan bunga. Ya. Nah, kemudian saat amortisasi, nah di sini premi ya, itu adalah pendapatan bunga to investasi, ya kan? Kemudian diskonto ya, di sini adalah investasi to pendapatan bunga. Nah, ini untuk amortisasi. Nah, kemudian pada saat penyesuaian, nah di sini ada penyesuaian bunga, amortisasi premi diskonto, kemudian untuk nilai wajarnya ya, nilai wajarnya itu sebentar, jurnalnya berarti ini untuk penyesuaian. Kemudian di sini nilai wajar ya, debitnya adalah surplus yang ditransfer ke ekuitas. Kemudian laba atau rugi yang belum direalisasi. Nah, ini ya untuk penyesuaiannya. Nah, jadi ini adalah jurnal akuntansi pajak tentunya untuk investasi pada efek utang obligasi ya. Nah, jadi untuk tadi investasi pada efek ekuitas atau saham tadi sudah dibahas sebelum di sesi 1 ya. Ini adalah sesi 2-nya untuk jurnal akuntansi pajak investasi pada efek utang. Nah, selanjutnya di sesi 4 ini Ibu akan sedikit menyampaikan ya, ada waktu setengah jam terkait dengan piutang ya di materi selanjutnya. Nanti untuk pertanyaan Anda bisa munculkan di Google Classroom ya, jika ada pertanyaan di sesi 1 maupun sesi kedua yang ingin Anda tanyakan bisa Anda ketik di Google Classroom, nanti akan dijawab ya. Ibu lanjutkan lagi untuk sesi keempat ini yaitu, nah di sini piutang ya, akuntansi piutang. Nah di sini mungkin sebagian Anda ada yang sudah tahu apa itu piutang gitu ya. Nah di sini ada yang mengatakan bahwa piutang itu suatu klaim ya atau tuntutan atas transaksi barang dan jasa pada masa lalu ya, berarti atas transaksi sebelumnya gitu ya. Nah biasanya piutang ini hak perusahaan tentunya ya kepada pihak lain yang akan diterima bisa dalam bentuk kas atau bank ya. Nah, di sini kita ada tahu ada piutang usaha ya kan, kemudian ada piutang di luar usaha. Nah, kita tahu secara perpajakan untuk keperluan fiskal ya, sebaiknya sistem akuntansi itu dapat menyajikan saldo piutang ya tentunya kepada pihak yang ada di dalam hubungan istimewa. Nah, di sini pemisahan ini tentunya dimaksudkan ya untuk mempermudah ya fiskus ya dalam mengetahui WP melakukan penghindaran pembayaran pajak ya melalui penetapan harga transfer atau yang disebut dengan transfer pricing ya, transfer pricing. Nah, tentunya agar pembukuan piutang dapat diperoleh keadaan mengenai saldo piutang ya, maka rekening piutang khususnya untuk keperluan fiskal harus dapat memberikan keterangan ya, harus bisa memberikan keterangan yang akurat ya. Kita ada yang tahu, mungkin sudah tahu ya, ada di dalam piutang itu ada nama dan alamat lengkap debitur gitu ya, jumlah piutangnya berapa, kemudian saat timbul maupun berkurangnya piutang, jenis piutangnya itu ada
itu piutang usaha, piutang pegawai gitu kan ya, atau piutang kepada pemegang saham ya, atau piutang bunga. Nah, itu harus jelas di situ jenisnya dia piutang apa. Nah, jadi harus bisa menginformasikan jenis piutang secara lengkap akurat. Nah, kemudian juga ada informasi mengenai hak penerimaan bunganya, kemudian tanggal jatuh tempo piutangnya ya kan. Kemudian tanggal jatuh tempo piutang, kemudian juga jumlah piutang yang dapat dihapuskan, ya kan? Nah, itu harus ada informasinya, ya. Kemudian ada keterangan lain yang berkaitan dengan piutang. Nah, itu harus dimunculkan di dalam pembukuan terkait dengan piutang. Nah, tadi Ibu udah sempat menyinggung bahwa ada pengelompokan piutang, ada yang piutang usaha, piutang non usaha ya, ada piutang dagang ya. Di sini piutang usaha ada piutang dagang, piutang wesel gitu kan. Nah, piutang non usaha ada piutang bunga, dividen, piutang karyawan, piutang direksi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, tentunya ketika berbicara piutang dagang ya ada kaitannya dengan penjualan yang dilakukan secara kredit gitu kan ya, namanya juga piutang dagang. Pasti perusahaannya menjual barang dagang, kategori perusahaan dagang, bukan perusahaan jasa gitu ya. Nah, sehingga akan muncul piutang dagang di mana ketika penjualannya dilakukan secara kredit gitu ya. Nah, di sini di dalam transaksi piutang dagang kita kembali lagi kita bahas ya, bahwa biasanya ada syarat penjualan ya, di mana ditetapkan nilai presentasi kan, misalkan ada syarat diskon berapa persen. Nah, itu syarat pembayaran ya yang kita kenal. Nah, di sini ditetapkan dalam nilai persen. Nah, potongan tunai apabila dalam jangka waktu tertentu tertentu piutang dinilasi tentunya. Nah, jika penjualan dilakukan oleh PKP, dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak ya, yang tentunya dia ada kewajiban untuk memungut PPN ketika sudah terdaftar menjadi PKP. Untuk setiap penjualan barang kena pajak, wajib ya, harus gitu kan ya, dibuat faktur pajak atau yang kita sekarang kenal dengan e-faktur ya, karena pembuatannya sudah secara elektronik ya, di aplikasi e-faktur. Kemudian tentunya faktur pajak atau e-faktur ini harus dibuat dalam batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang Pajak ya. Nah, sekarang semua data sudah terintegrasi, pembuatan e-faktur pun nomor seri sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita wajib pajak yang akan membuat e-faktur harus meminta nomor seri tersebut ya, nomor seri faktur pajak tersebut terlebih dahulu melalui aplikasi Enova. Ya, jadi ini bisa dilakukan secara online untuk permintaan nomor serinya ya. Jadi kita tidak membuat nomor seri sendiri berurutan 1 sampai sekian, tidak. Nah, kalau sekarang semuanya sudah dilaksanakan secara elektronik. Jadi kalau kita tidak mendapatkan nomor seri dari DJP, kita tidak bisa membuat e-faktur atau faktur pajak atas penjualan kita. Nah, kemudian kita ke contoh ya. Misalkan di sini tentunya persediaan terkait dengan penjualan yang dilakukan secara kredit ini ya. PT Abadi menjual barang persediaan secara kredit ya senilai 200.000. Nah, di sini ada saat pembayarannya adalah 2/10 N/30, artinya mendapatkan diskon 2% kan ya. Nah, di sini adalah debitnya piutang dagang ya, karena transaksinya penjualan barang dagang di perusahaan dagang, muncul akun piutang dagang 220. Nah, 220 ini adalah sudah plus PPN ya, karena penjualan 200 ini 200 juta ya, 200 juta ini adalah dasar pengenaan pajaknya atau belum termasuk PPN. Sehingga kreditnya adalah penjualan sebesar 200 juta ya nilai penjualannya. Kemudian utang PPN sebesar 20 juta. PPN kan 10% ya, 10% dikalikan 200 juta adalah 20 juta. Jadi piutang dagang tuh penjualan dan utang PPN ya. Ini ketika terjadi transaksi secara kredit.
Nah, di dalam transaksi penjualan kita ada mengenal istilah retur penjualan juga tentunya. Ya, di mata kuliah pengantar akuntansi mungkin Anda sudah belajar bagaimana treatment pencatatan di dalam perusahaan dagang ya. Nah, di sini di akuntansi pajak bagaimana mencatat secara akuntansi pajak, tapi kita mengulas kembali yang sudah pernah Anda pelajari ya. Di sini ada istilah retur penjualan. Nah, retur ini terjadi apabila barang tidak sesuai tentunya dengan yang kita pesan kan. Nah, di sini pembeli akan membuat memo retur untuk mengurangi utang dagang dan nota retur ya. Di mana nota retur ini akan merupakan pengurang pajak keluaran ya. PPN bagi penjual ya. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual menjual barang berarti itu adalah pajak keluaran kita. Jadi penjualan ini adalah pajak keluaran kita. Sedangkan pembelian itu adalah pajak masukan kita, ya kan? Nah, kemudian ada penerimaan pelunasan piutang ya. Kemudian ada penghapusan piutang. Nah, di sini berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, piutang dagang disajikan sejumlah bruto dikurangi dengan taksiran piutang tak tertagih ya terkait dengan penghapusan piutang. Nah, ini ketika terjadi retur penjualan dan pelunasan piutang ya. Di sini contohnya diterima retur barang dagangan ya. Berarti kita menjual barang kemudian konsumen kita mengembalikan barang kepada kita disebut sebagai retur penjualan. Ini sebesar 20 juta. Nah, di sini senilai 20 juta ini adalah belum PPN sehingga retur penjualannya adalah 20 juta. Utang PPN 2 juta, 10% dari 20 ya, tuh piutang dagang sebesar 22 juta. Nah, ini pencatatan untuk retur penjualan dan pelunasan piutang. Nah, di dalam metode penghapusan piutang tak tertagih ya di sini ada metode langsung ya, kemudian ada metode tidak langsung ya. Apa itu metode langsung? Gitu kan ya. Nah, di sini kerugian piutang tak tertagih baru diakui jika nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dan direksi memutuskan dihapuskan dari catatan perusahaan. Nah, ini terjadi dicatat tidak harus setiap akhir tahun ya, tidak harus akhir tahun. Nah, bagaimana jurnal pengakuan kerugiannya di sini adalah biaya piutang tak tertagih itu piutang dagang ya. Nah, ini adalah dengan metode langsung. Nah, contohnya, misalkan saldo piutang dagang per 1 Januari 2015 itu sejumlah 24 juta ya. Tidak ada akun penyisian piutang tak tertagih. Nah, pada saat menyusun laporan keuangan interim tanggal 30 Juni 2015, direksi memutuskan sejumlah faktur piutang tahun 2014 senilai ya 4.500.000 dihapuskan karena dianggap tidak mungkin ditagih lagi. Artinya kemungkinan besar tidak akan tertagih ya sehingga dilakukan penghapusan piutang. Nah, pada saat pencatatannya di sini ya. Nah, di sini pada pencatatannya itu adalah kerugian piutang tak tertagih yang diketahui adalah 4.500.000 itu piutang dagang. Nah, ini untuk metode langsung penghapusan piutang tak tertagih ya. Bagaimana dengan metode tidak langsung? Nah, di sini kerugian piutang dagang ditaksir pada setiap akhir periode ya dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan presentasi dari penjualan ya, persentase dari saldo piutang, kemudian analisa umur piutang. Nah, di sini tanggal 31 Desember ya akan dicatat pengakuan kerugian piutang berarti di akhir ya. Di akhir periode misalkan kita periode laporan keuangannya adalah 31 Desember kan ya. Tahunnya menyesuaikan. Nah, berarti di sini kerugian piutang tak tertagih ya. Itu penyisihan piutang tak tertagih ya. Ini adalah metode tidak langsung. Nah, kita ke contoh sekarang ya. Nah, di sini
Contohnya saldo piutang per 31 Desember 2015 adalah 200 juta. Nah, di sini saldokannya penyisihan piutang sebelum penyesuaian adalah 3 juta. Nah, di taksirnya piutang tak tertagih adalah 10% dari saldo piutang. Nah, saldo piutangnya kita tahu ada 200 juta per 31 Desember, sehingga di taksirnya 10%, maka 10% dikalikan 200 juta adalah 20 juta. Nah, diakui sebagai kerugian ya di sini adalah 20 juta. Nah, sebelum penyesuaian kita ketahui ada 3 juta sehingga 20 juta. Penyisian piutang sebelum penyesuaian ya 3 juta. Menjadi 17 juta. Nah, sehingga jurnalnya di sini adalah biaya kerugian piutang tak tertagih ya tentunya 17 juta, yaitu penyisihan piutang tak tertagih 17 juta itu di sebelah kredit. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila pada periode berikutnya suatu piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih ya, kemudian di sini dan direksi memutuskan untuk dihapus dari pencatatan perusahaan. Nah, contohnya tanggal 30 Juni 2015 dihapuskan piutang dagang karena tidak dapat ditagih lagi senilai 4 juta. Nah, jadi jurnal penghapusan penyisian di sini adalah penyisian piutang tak tertagih itu piutang dagang sebesar 4 juta. Nah, jadi saldo akhir per 31 Desember sebelum penyesuaian adalah di sini 17 dikurangi 4 juta, ya kan? Plus 13. Nah, kerugian piutang tak tertagih tidak diakui lagi karena sudah diakui akhir tahun yang lalu, ya. Nah, selanjutnya di sini pajak menggunakan metode penghapusan langsung ya. Jadi yang digunakan dalam pajak adalah menggunakan metode penghapusan langsung. Nah, ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPH tahun 2008 ya. Di mana di situ Anda bisa lihat nanti ya di pasal 6 Undang-Undang PPH yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah ya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan seterusnya. Nanti Anda bisa buka ya di pasal 6 Undang-Undang PPH tahun 2008. Nah, kemudian terkait pengakuan kerugian berdasarkan taksiran itu merupakan penjabaran sikap konservatif. Nah, ini tidak dianut oleh Undang-Undang Pajak ya. Tidak dianut di dalam Undang-Undang Pajak. Penyajian di dalam neraca, nah ini kita bisa lihat penyajian di neraca komersial ya. Di neraca komersial artinya laporan keuangan yang sebelum dilakukan koreksi fiskal. Nah ini ya itu adalah piutang dagang, kemudian penyisihan piutang tak tertagihnya berapa sebagai pengurang ya kan. Kemudian akan muncul piutang netonya atau piutang bersihnya berapa ya. Sedangkan di dalam penyajian di neraca fiskal, itu piutang dagang langsung jumlahnya berapa, itu sejumlah faktur tagihan. Jadi berdasarkan faktur tagihan ya. Nah, selanjutnya di laba rugi ya, di laba rugi. Nah, di sini daftar laba rugi komersial. Nah, di sini akan muncul biaya ya, biaya penghapusan piutang tak tertagih. Misalkan berdasarkan saldo piutang tanggal berapa misalkan ya. Saldo piutang 2 juta. Nah, itu nanti akan muncul biaya penghapusan piutang tak tertagih. Nah, daftar rugi laba fiskalnya, nah akan muncul biaya penghapusan piutang yang benar-benar dihapuskan itu berapa. Ya, jadi fiskal itu hanya mengakui yang benar-benar dihapuskannya itu berapa. Misalkan yang dihapuskannya senilai 2 juta. Nah, nanti akan muncul biaya penghapusan piutang. Ya. Nah, selanjutnya selisih pengakuan kerugian piutang antara perlakuan pajak dengan akuntansi termasuk perbedaan waktu ya. Jadi ini nanti akan dilakukan koreksi fiskal ya terkait dengan pengakuan kerugian piutang ya seperti itu. Nah, selisihnya ini yang nanti kita akan lakukan koreksi fiskal.
Nah, di sini ada beberapa syarat pengakuan kerugian piutang berdasarkan Undang-Undang Pajak. Ya, di sini yang poin pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial. Nah, jadi boleh ya pajak itu mengakui sepanjang memang di dalam laporan rugi laba di komersial itu sudah muncul atau telah dibebankan. Ya, kemudian yang kedua, tentunya telah diserahkan perkara penagihannya pada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara, ya, BUPLN, ya. Kemudian atau ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Jadi jelas sekali ya diatur. Nah, bahwa ini harus ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutangnya, ya. Nah, selanjutnya tentunya harus ada atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Nah, poin selanjutnya, wajib pajak harus menyerahkan tentunya daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Nah, penghapusan piutang merupakan objek pajak penghasilan bagi debitur yang ada di pasal 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Anda bisa dicek lagi ya, apabila melebihi suatu jumlah tertentu. Nah, di sini ditetapkan di atas 350 juta ya. Kemudian poin yang terakhir, juga terhadap kerugian piutang usaha kecil yang berasal dari KUK, KIK, dan lain-lain dalam batas jumlah tertentu tidak merupakan objek PPH atau tidak merupakan objek penghasilan. Ya, nah ini terkait dengan akuntansi piutang ya, seperti itu. Nah nanti di praktika nanti kita coba akan mengerjakan mengenai akuntansi piutang ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan di sesi kedua ini. Ya, silakan kita sampai jam 1 jadwalnya ya. Bagi yang ada mau bertanya bisa di Google Class ya. Atau kalau misalkan tidak memungkinkan bagi Anda bisa bertanya langsung via WhatsApp ke Ibu ya. Seperti itu. Nanti Ibu akan jawab pertanyaan Anda apabila ada yang belum Anda pahami. Nah, nanti untuk pembelajaran hari ini juga Anda bisa simak di video sehingga nanti Anda bisa memutar kembali kemudian bisa mencatat apa yang sudah Anda pahami. Seperti itu. Ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ya, sekian pertemuan hari ini. Silakan Anda bisa simak kembali, kemudian Anda bisa bertanya, dan seperti biasa apa yang Anda sudah pahami dicatat, kemudian di-share hasil pemahaman Anda di Google Class ya. Tidak harus hari ini ya, karena ini waktunya sudah mepet karena sudah habis. Anda bisa setelah Anda paham, misalkan pahamnya 2 hari lagi atau 3 hari lagi, silakan. Jadi tidak ada batasnya, maksimal adalah sebelum perkuliahan selanjutnya. Seperti itu. Ya. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.